Sahabat yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Ukarem. Hari ini, hari Minggu Kerahiman Ilahi. Hari Minggu kedua setelah minggu kemarin kita merayakan Hari Raya Kebangkitan Tuhan, Hari Raya Paskah. Secara khusus, hari ini kita merayakan kerahiman Allah dengan begitu meriah. Mengapa kita harus merayakannya dengan meriah? Dan bagaimana seharusnya kita merayakannya? Nanti akan kita bahas setelah kita bersama-sama mendoakan doa malaikat Tuhan. Sekarang mari terlebih dahulu kita berdoa malaikat Tuhan bersama-sama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, pada tahun 2000 yang lalu, Paus Yohanes Paulus II waktu itu, sekarang menjadi Santo, menetapkan bahwa hari Minggu sesudah hari Minggu Paskah sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Pesta ini, perayaan secara istimewa ini didorong atas permintaan Yesus sendiri melalui Santa Faustina, bahwa Yesus menghendaki agar hari Minggu sesudah hari Raya Paskah dirayakan sebagai hari Kerahiman Ilahi. Tentu ada yang bertanya, apakah sebelum perayaan itu Allah tidak memiliki kerahiman? Apakah kerahiman ilahi itu nggak ada? Ya ada, tapi kerahiman itu kan untuk manusia. Kerahiman Allah itu untuk manusia, dan manusia kerap lupa, maka dia harus diingatkan. Maka dia harus selalu diingatkan untuk menyadari bahwa Allah begitu Maha Rahim. Allah begitu Maha Rahim atas manusia yang penuh dosa, manusia yang kerap lupa, manusia yang seringkali hanya hidup di dalam dosa-dosa belaka. Nah, Allah mau mengingatkan seberapa berdosanya manusia. Allah rindu untuk menyambut mereka. Allah selalu mencurahkan kerahimannya. Maka gambar kerahiman ilahi yang ditunjukkan, sinar yang memancar warna merah dan warna biru dari hati Yesus, itu adalah untuk manusia. Maka sebelum kita merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi, biasanya kita mengawalinya dengan novena. Dan kita sudah melakukan novena dimulai pada hari Jumat Agung.
sampai dengan kemarin hari Sabtu. Nah, novena kerahiman ilahi ini istimewa. Istimewanya di mana, saudari dan saudara, sahabat terkasih? Istimewanya adalah bahwa novena ini kita intensikan bukan untuk kita. Maka saya suka melakukan novena kerahiman ilahi ini karena apa? Pertama-tama kita murni berdoa bagi orang lain. Dan orang lain itu adalah orang yang tanda kutip sudah tidak bisa membalas. Yesus kan mengatakan dalam Injil, kalau kamu memberi kepada orang dan orang itu bisa membalasnya, ya. Tapi berilah kepada orang yang dia tidak bisa membalasnya. Dan kalau kamu memberikannya tulus, rahmat Allah itu akan diberikan. Maka novena kerahiman ilahi itu kita persembahkan untuk jiwa-jiwa, untuk mereka yang sudah meninggal. Tiap hari ada jiwa-jiwa yang berbeda. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang di api penyucian, untuk jiwa-jiwa yang suam-suam kuku, yang banyak hal. Nah, maka ini menjadi penting ketika kita mendoakan novena kerahiman ilahi, kita harus sadar bahwa ini bukan untuk kepentingan diri pribadi. Kita melepaskan ego, kita melepaskan keterpusatan diri, tapi kita mau mengarahkan kepada orang lain. Kita berdoa secara tulus untuk orang lain, atas nama orang lain yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu keistimewaan novena kerahiman ilahi. Lalu ketika kita merayakan kerahiman ilahi seperti hari ini, yang diminta itu 3 hal. Jadi pada hari kerahiman ilahi ini ada 3 hal yang diminta. 1, merayakan Ekaristi. Saya yakin Anda semua sudah merayakan Ekaristi pada hari ini. Yang kedua, pengakuan dosa. Nah, ini gampang-gampang susah. Kenapa? Karena tidak semua umat punya kesempatan bertemu dengan imam mengaku dosa. Maka biasanya mereka harus menyiapkan diri. Jadi, pengakuan dosa. Dan yang ketiga adalah amal kasih. Jadi, kita harus mewujudkan juga dalam bentuk amal. Jadi, kita menolong orang, bersedekah, dan seterusnya. Ini penting. Nah, maka saudari dan saudara yang terkasih, hari ini sekali lagi kita merayakan dengan meriah kerahiman ilahi. Mengapa kita merayakan dengan meriah? Ini kita mau merayakan kasih Allah. Kasih Allah yang selalu tercurah kepada jiwa kita yang tidak ada harganya sebenarnya, murah saja, karena penuh dosa. Tapi Allah selalu mengingat untuk membersihkan, untuk menguduskan. Sahabat, pada hari ini kita juga berdoa teristimewa kepada saudari-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sedang terkena bencana longsor, banjir di Nusa Tenggara, di Lembata, di Adonara, juga saudara-saudara kita yang terkena gempa di daerah Malang dan sekitarnya. Kita bawa mereka dalam doa, kiranya rahmat Tuhan bekerja melalui banyak orang yang bergerak cepat untuk menolong dan membantu mereka. Mari kita menutup hari ini dengan doa Bapa kami, doa Salam Maria, dan doa Salam Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.